Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Dwi Kusumawardani, ingin menjelaskan tentang aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi pada topik 2. Baik, adapun pertanyaan pertama, apakah Anda puas dengan proses belajar pada topik ini? Mengapa? Baik, saya puas dengan proses belajar pada topik ini karena pada topik ini saya memahami tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi yang mencakup konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Dan tak hanya itu, pada topik ini dijelaskan bagaimana cara penerapannya sehingga hal ini dapat menjadi bekal dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan sesuai. Yang kedua, ide apa yang Anda dapatkan setelah belajar pada topik ini? Baik, setelah saya mempelajari topik 2, saya memiliki ide untuk mempertimbangkan serta berinovasi dengan mengembangkan konten yang akan saya berikan pada peserta didik sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan. Yang kemudian untuk saya menggunakan model serta metode yang menyenangkan serta menyesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta didik dan menghasilkan sesuatu produk yang membebaskan peserta didik dalam mengerjakan produk tersebut. Tak hanya itu, saya juga mengoptimalkan. Baik, yang ketiga, bagaimana cara supaya dapat merealisasikannya? Cara saya dalam merealisasikannya yaitu saya melakukan pengamatan pada peserta didik untuk mengetahui karakteristik, lalu memetakan peserta didik sesuai dengan kesiapan minat dan profil pelajar, lalu merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dan memberikan berbagai pilihan baik dari strategi materi maupun cara belajar, yang kemudian mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran yang sudah berlangsung. Yang keempat, apa yang melatar belakanginya? Pembelajaran ini dilatar belakangi karena adanya keberagaman karakteristik dan kebutuhan peserta didik, di mana gaya belajar, minat, bakat, serta kesiapan siswa dalam belajar yang berbeda-beda. Yang kelima, apa tujuannya dari kegiatan tersebut? Baik, dari kegiatan tersebut dilihat dari aspek konten, proses, produk, serta lingkungan belajar peserta didik yang termuat dalam pembelajaran berdiferensiasi. Diharapkan peserta didik bebas bereksplorasi dan memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran sesuai tingkat kemampuannya, dan juga kegiatan ini dapat memudahkan saya sebagai guru untuk menyiapkan proses pembelajaran yang sesuai. Yang keenam, indikator keberhasilannya. Baik, adapun indikator keberhasilan dari proses kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yaitu 1. Peserta didik merasa nyaman dan senang dalam belajar. 2. Dapat meningkatkan kemampuan soft skill dan hard skill. 3. Tingkat partisipasi peserta didik lebih tinggi di kelas. 4. Meningkatkan kualitas interaksi antar siswa dan guru. 5. Peserta didik mampu merefleksikan diri atas kemampuannya dimulai dari awal pembelajaran sampai peningkatan diri selama proses kegiatan pembelajaran. Baik, adapun yang ketujuh, bagaimana langkahnya? Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar peserta didik, kesiapan belajar, minat, profil belajar. Baik, nomor 3, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. 4. Menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan, konten, produk, dan proses. Baik, demikianlah pemaparan dan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.